Pada zaman Orde Baru ada satu tagline yang populer di masyarakat, yaitu mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Jika senam merupakan salah satu cara negara untuk mengkoreografi warganya yang sifatnya dari atas ke bawah, senam dalam pembacaan kami seperti sebuah upaya untuk saling membaca antar warga. Sebenarnya kami relatif satu generasi ya, jadi lahir dan tumbuh sebagai remaja pada masa Orde Baru, sama-sama memiliki sejarah tubuh senam yang melekat pada tubuh kami. Saya menjadi orang keempat yang diajak dalam tim ini. Saya merasa langsung punya keterhubungan yang sangat erat dengan gagasan yang mereka tawarkan. Karena latar belakang saya, jejak ketubuhan saya di senam itu mulai dari kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam boleh dibilang adalah salah satu pengalaman ketubuhan saya berada di panggung untuk menjadi model dari ayah saya yang seorang instruktur senam, di mana setiap kali ada senam yang baru, dia akan melatih guru-guru senam se-kabupaten. Proses melatih guru-guru senam ini, pengetahuannya atau gerakan-gerakannya harus dipindahkan ke model, yaitu saya. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kami punya disiplin yang kurang lebih hampir sama, artinya punya ketertarikan pada pertunjukan secara luas. Walaupun saya, Gozali, Abdi, Inyong, basicnya di teater, tapi kami semua ada ketertarikan yang besar pada pertunjukan, dan ketertarikan kami itu berupa pertanyaan-pertanyaan ya, mempertanyakan apa sih itu pertunjukan, kenapa pertunjukan harus seperti itu, bisa nggak kita menawarkan sesuatu yang berbeda. Ya, sejak awal memang saya kira GE sifatnya sudah kolaborasi ya, dilihat dari latar belakang kami dan kecenderungan cara kerja kami masing-masing sudah kolaboratif. Dan dari senam ini saja kami juga berkolaborasi dengan pihak lain, expert, guru, juga instruktur senam. Jadi sifat gimnastik emporium sendiri itu sudah kolaboratif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kami dipertemukan karena keinginan untuk menggali senam. Senam di zaman Orde Baru itu sebenarnya apa dan bagaimana itu bisa menggerakkan atau berpengaruh bagi kami semua. Senam SKJ itu punya keterhubungan dengan banyak orang. Generasi 90-an, 80-an, 70-an pasti mengalami itu, sehingga apa yang ingin kami presentasikan salah satunya adalah kenangan tubuh kita pada senam. Premisnya waktu itu cukup besar, bagaimana negara mengkoreografi warganya. 4, 5. Yang paling penting bagi kami justru arsip yang melekat pada tubuh. Itu kenapa kemudian kami mengundang guru-guru olahraga dan instruktur senam untuk terlibat di dalam proyek ini. Kita lakukan tarik nafas, oke? Buang nafas, turun ke bawah, oke? Iya, lakukan lagi, tarik nafas, oke? Buang nafas, oke? Lakukan 2 kali 8, oke? Proses kreatif kami lebih pada pertemuan dan pertukaran. Jadi, pertemuan kita dengan expert, pelaku senam, guru maupun instruktur, pertukaran pengetahuan antar kami
bagaimana cara kerja seniman untuk membuat satu gerakan atau penunjukan, kita juga mendapatkan pengetahuan tentang senam. Pada tahun 2020 kami berkarya di IDF, kami berkolaborasi dengan guru-guru olahraga dari Jogja. Lalu pada tahun 2022 kami tampil lagi di IDF, kali ini secara luring, live di teater besar Taman Ismail Marzuki. Kami mengajak instruktur-instruktur senam dari Jakarta. Kami datang membawa asumsi-asumsi tentang apa itu tubuh, apa itu koreografi. Nah, kami juga mendapatkan input dan masukan dari para instruktur itu tentang apa itu gerak, apa itu koreografi dalam senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita melihat peristiwa dari lingkungan dan ruang itu, bagaimana lingkungan dan ruang menyusun peristiwa, dan peristiwa itu dilihat sebagai sebuah koreografi. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat sebagai koreografi. Bahwa kami ingin berkolaborasi dengan apapun yang sifatnya pemetaan, penjelajahan tubuh berdasarkan memori kolektif. Dan saya pikir lanskapnya bisa menjadi sangat luas berdasar pada kerja tubuh sebagai peristiwa utama. Ada nilai-nilai atau konvensi-konvensi yang ada di dalam teater atau dalam seni yang pada saat pertunjukan itu hampir semuanya kami terabas. Penonton bisa berdiri, penonton bisa bergerak, mereka bisa makan, bisa minum, bahkan kami menyediakan makan minum untuk penonton yang datang. Mereka bagi kami adalah performer juga, dan mereka memiliki disiplin dramaturgi tertentu. Ada pengalaman baru di publik seni, terutama di publik seni dan publik senam. Kami mempertemukan itu, tapi juga kami membela suatu, kami memberikan tawaran, tidak sekedar menempel-nempelkan. Di karya ini seperti mempertanyakan sakralitas sebuah event, tapi juga sekaligus membuat kami bertanya di mana posisi antara penonton dengan pemain, bagaimana kalau ruang bersama itu diciptakan dalam kondisi yang nyata, di mana penonton diberi kesempatan untuk bermain. Dari proses yang di IDF tahun 2022 itu, kami merasa IDF jadi punya penonton baru gitu. Waktu kami bikin pertunjukan itu ada sekitar 100 member dari instruktur-instruktur itu yang menonton dan berpartisipasi di dalam pertunjukan. Ternyata menarik untuk kami baca sebagai seniman seni pertunjukan, bagaimana tubuh itu menyimpan banyak arsip, sekaligus peluang untuk dibaca sebagai sejarah kota lewat tubuh-tubuh warga. Bahwa ini mempertemukan antara estetika seni dan estetika yang mungkin dianggap non seni, bahwa koreografi itu tidak hanya diciptakan dari dalam tari saja, tapi barangkali dia juga bisa diciptakan dari sistem, misalnya negara. Dalam perjalanannya kemudian salah satu kredonya gimnastik adalah mempertemukan atau membicarakan praktik antara yang seni dan non seni. Dalam beberapa produksi kami mengolah tagline yang tadi menjadi menyenikan
olahraga dan olahragakan seni.